Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang 100 tanda gangguan sihir teman-teman Weton Kamis. Tanda spiritual dan energi 1-25. Kehilangan rasa khusyuk dalam beribadah. Hati sering gelisah. Dua ini ya. Hati sering gelisah tanpa alasan. 3, tidak betah tinggal di rumah sendiri. Jadi di omai dewi itu tidak kerasa. 4, sering merasa diawasi. 5, tiba-tiba merasa tidak pede, tidak percaya diri. 6, sering mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. 7, mimpi ular, tikus atau makhluk ya, yang menyeramkan. 8, mimpi berjalan di tempat yang gelap. 9, merasa tersesat dalam mimpi. 10, sulit mengingat mimpi padahal sering mimpi. 11, nafas terasa berat saat berzikir atau sedang sholat. 12, merasa terisolasi secara batin. 13, hilangnya semangat belajar atau mengajar. Khusus Weton Kamis yang biasanya cerdas. 14, merasa lelah secara spiritual walau ibadah rajin. 15, daya firasat atau intuisi mendadak tumpul. 16, tidak sanggup memegang benda pusaka atau benda sakral. 17, merasa seperti kehilangan daya tarik alami. 18, gangguan saat membaca kitab suci Al-Quran, bergetar ya, panas dan muhtal. 19, mendadak muncul trauma masa lalu yang sudah lama hilang, tiba-tiba iling dengan kesedihan yang pernah Anda alami. 21, takut melihat cermin di malam hari. 22, sulit tidur di kamar sendiri. Tidak turun itu klepak. 23, menghindari tempat ibadah tanpa sadar. 24, tidak tahan terhadap suara azan. 25, saat mendengar ayat kursi merasa kepala pusing. Selanjutnya tanda fisik dan kesehatan 26-50. 26, sakit kepala terus menerus tanpa sebab yang jelas. Ya, diperiksa yo ndak ono penyakit. 27, rasa nyeri di tengkuk, pundak atau tulang belakang. 28, berat badan turun atau naik drastis. 29, perut kembung tanpa sebab. 30, mual atau muntah saat bangun tidur. 31, wajah tampak lebih tua dari usia. 32, mata terlihat sayu meski cukup tidur. 33, sering berkeringat dingin. 34, tiba-tiba alergi terhadap makanan tertentu. 35, sering mengalami mimisan tanpa sebab. 36, kulit tiba-tiba gatal atau memerah. 37, detak jantung terasa tidak teratur saat berdoa. 38, nafas terasa pendek padahal sehat. 39, mengalami kejang atau getaran tubuh saat tidur. 40, kelumpuhan sementara saat bangun tidur. Ya. Ini juga pernah saya alami teman-teman. Dari setiap subuh sampai jam 8 pagi itu saya tidak bisa bangun, fisik saya tidak bisa digerakkan. Tapi setelah jam 8 ya sehat gitu. Ya, sihir itu bisa seperti itu ya. Tiba-tiba susah bicara atau suara paruh. 41, 42, lidah terasa berat saat berzikir. 43, luka yang tak kunjung sembuh. 44, lebam tanpa benturan. 45, kaki atau tangan terasa panas, dingin, tidak wajar. 46, perubahan pada siklus ya, menstruasi ya, bagi wanita. 47, susah tidur saat malam Kamis atau malam Jumat. 48, rasa tubuh ditindih saat tidur. 49, muncul bau badan aneh walau bersih. 50, tubuh bergemetar saat masuk ke tempat keramat. Jadi ini juga salah satu strategi ya. Ketika kita terkena sihir itu, coba Anda sering ya ziarah ke makam para wali ya. Itu juga bisa menjadi terapi penyembuhan sihir ya. Selanjutnya tanda psikologis emosional 51-70.
mudah marah tanpa sebab yang jelas, perubahan emosi ekstrim, rasa takut berlebihan pada tempat tertentu, mendadak merasa putus asa, sering menangis sendiri tanpa tahu kenapa, merasa tidak dicintai atau tidak berguna, muncul niat untuk mengakhiri hidup, malas bicara atau tidak bersosialisasi, merasa semua orang membenci kita, ketakutan akan masa depan, menghindari teman atau keluarga dekat, paranoid bahwa selalu ada yang mengintai, selalu merasa salah dan bersalah, kehilangan minat pada hobi atau pekerjaan, sulit merasa bahagia, berbicara sendiri atau sering mengomel, berdebat dalam hati dengan suara asing, tidak mampu mempertahankan pendirian, tidak bisa membedakan intuisi dan halusinasi, merasa lelah padahal tidak bekerja berat. Selanjutnya tanda dalam lingkungan rumah 71 sampai 85. Ya. Bau busuk tiba-tiba muncul dan hilang. Barang sering hilang lalu muncul kembali. Mendengar langkah kaki atau bisikan. Melihat bayangan hitam sekilas. Lampu sering mati sendiri. Barang pecah tanpa disentuh. Kucing atau anjing menatap tajam ke sudut rumah. Anak kecil menangis tanpa sebab yang jelas. Air minum cepat basi. Tanaman layu walau dirawat dengan baik. Cermin retak tanpa alasan. Angin aneh masuk ke rumah walau tertutup. Sering terdengar suara mengetuk saat malam hari. Bau dupa atau kemenyan padahal tidak ada yang membakar. Listrik sering rusak walau instalasinya baik. Tiba-tiba nggak jelek. Ya, ini dialami ya di rumah ini ya. Waktu dikontrak itu dia bilang listriknya nggak jelek terus pak, padahal ya nggak dibuat apa-apa ya. Wes dilos saya bilang seperti itu, dilos saya listriknya, bilang sama PLN, akhirnya dilos ya. Terus ketika saya kontrakannya habis ya, saya tempati rumah ini ya, saya tirakati, saya wiriti ya, alhamdulillah sudah kejelekan saya ya. Jangan kira dayanya, enggak teman-teman ya. Padahal enggak nguripi apa-apa ya. Cuma lampu saja 900 watt ya. Cuma lampu saja enggak jelek, ini kan enggak masuk akal. Apakah konslet? Enggak ya, itulah. Selanjutnya tanda dan dalam hubungan dan kehidupan sosial, pasangan tiba-tiba berubah dingin atau agresif. Hubungan asmara selalu gagal tanpa sebab yang jelas. Sering disalahpahami oleh orang terdekat. Merasa dijauhi teman tanpa alasan. Sulit mendapatkan jodoh padahal sudah berusaha. Karir mandek tiba-tiba. Usaha selalu gagal atau merugi. Rezeki seret tanpa sebab yang logis. Sering dituduh dan difitnah. Dicurigai orang meski ia tidak berbuat salah. Sering mendapat mimpi buruk setelah bertemu orang tertentu. Mendadak tidak cocok dengan lingkungan kerja. Disabotase dalam proyek atau bisnis. Keputusan penting sering gagal di menit akhir. Perasaan seperti terkunci hidupnya, tidak bisa berkembang. Jadi teman-teman ya, kalau Anda terkena sihir ya, itu secara umum melakukan itu tersumbat ya. Disumbat pikirannya, disumbat batinnya, dihancurkan kesehatan. Ujung-ujungnya apa? Stres, depresi, bahkan akan bisa mengakhiri hidup sendiri. Tujuan dari sihir adalah kematian. Ya, maka Anda harus menang. Lakukan pembersihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.